dulu aku sempat mikir kayak iya ya kayaknya aku bikin komik itu hobi yang culun kali ya gitu. Terus sejak saat itu aku sempat ninggalin komik tuh, dan akhirnya aku memutuskan bikin komik lagi setelah aku pindah ke Jakarta. Halo guys, kembali lagi dengan gua temannya Sam dan gue temannya Feli. Kita dari SAJ Project. Nah hari ini kita mau kembali lagi menginspirasi sobat-sobat SAJ dengan mendatangkan satu narasumber. Satu narasumber kita ini berkarya di bidang kreatif. Betul, dan khususnya di bagian komik ya. Komik. Mungkin kalau kita sebut namanya mungkin sobat-sobat SAJ udah tahu ya siapa gitu, dan karyanya juga pasti udah tahu juga gitu ya. Mungkin nggak usah berpanjang lebar kali ya Feli. Ya. Kita langsung panggil aja Safenia Melinda. Halo Safenia Melinda. Halo. Duduk silakan duduk. Kabar gimana kabar? Baik. Udah lama nih gak ketemu sama Nia nih ya? Iya, kira-kira udah berapa lama nih? Sejak PSBB. 2 bulanan lah ya. Tapi tunggu sebentar, sebelumnya kan mungkin sobat-sobat SD nggak kenal nih siapa sih Safenia Melinda itu. Boleh nggak nih sedikit perkenalan dari Safenia Melinda yang buat yang penasaran boleh nih disimak nih. Silakan nih, boleh perkenalkan diri. Oke, halo, nama aku Safenia Melinda Sutrisno yang biasa lebih dikenal dengan nama pena SMS. Aku ilustrator dan komikus yang dikenal dengan karya Terlalu Tampan, dan saat ini aku sedang bekerja di In Production untuk mengerjakan sebuah proyek komik. Nah, mungkin jadi sobat-sobat SD udah tahu nih siapa Safenia Melinda. Jadi Safenia Melinda ini dikenalnya dengan nama pena gitu ya, SMS. Jadi dia berkarya di industri kreatif juga gitu ya. Dan dia juga punya komik ya tadi Punya ya, komik, Terlalu Tampan Terlalu ya. Tampan. Dan kalau sobat-sobat SAJ boleh tahu, Terlalu Tampan ini udah dibaca nih sama 9,4 juta. Wah, 9,4 juta. Dan iya, dan menempati posisi kedua bergenre komedi setelah Tai Lalat. Setelah ya. Tai Lalat. Dan bagusnya lagi dia udah difilmkan. Tapi sebelum kita lanjut ke backgroundnya, gimana sih cara dia bisa sampai sekarang terkenal gini gitu ya, sukses segala macam ini? Kita mau lihat satu video cuplikan ini. Yuk, kita sama-sama lihat satu video yang satu ini. Masa kecilnya Safenia itu anak yang minder, yang gak percaya diri sama penampilan fisik dia, sama bakat dia, dan dia banyak bergantung sama saudara-saudaranya atau kakak-kakaknya. Di masa SMP itu kayaknya masa yang paling struggling buat Safenia karena dia gak gitu punya banyak teman. Dia juga struggling karena dia mungkin terkesan kayak weird karena harus dia sering banget menggambar di sekolah dan lain-lain. Turning point-nya di saat saya kuliah, saya menyusun skripsi. Di waktu itu saya lagi ke tempat fotokopi dan di situ ada pamflet yang isinya tulisannya lomba komik. Lalu saya langsung kasih info ke Nia. Dengan Nia melihat lomba itu, dia tadinya minder, tapi saya bilang pasti bisa, dan akhirnya Nia mencoba deh. Dan Nia ternyata jadi pemenang lomba tersebut, juara pertama yang berhadiah Wacom. Dengan mendapatkan Wacom itu tuh Nia selalu menggambar hampir setiap hari. Dia menggambar, dia juga posting gambarnya di portal media, portal komikus dan lain-lain. Sampai pelan-pelan akhirnya dia mulai dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia mulai ada orang yang ngajak kerjasama untuk dia, sampai hari ini dia bisa concern dan sangat serius di bidang komikus yang mungkin pada masa itu, pada zaman dulu mungkin dianggapnya nggak terlalu populer dan maksudnya tidak punya masa depan sama sekali. Saya bangga sih sebagai kakaknya Nia. Kalau Nia sampai hari ini dia mau pursue dream dia nggak dengerin kata-kata orang yang orang bilang kalau jadi komikus mungkin nggak ada masa depan dan lain-lain, tapi dia tetap percaya sama dirinya dia sendiri. Dia juga mungkin banyak strugglingnya, up and down, tapi dia bangga bisa sampai titik ini gitu. Jadi kita udah menonton salah satu video cuplikan dari orang terdekat Nia, yaitu cicinya sendiri gitu. Nah tadi dari cicinya sendiri udah ngomong nih tentang backgroundnya Nia. Nah boleh nggak sih kita tahu nih dari sisinya Nia nih, backgroundnya Nia seperti apa dan gimana caranya tuh overcome sehingga bisa berhasil sampai sekarang. Oke, jadi aku ceritain dulu awalnya kenapa aku bisa jadi komikus kali ya. Jadi awalnya itu aku tuh emang udah suka banget bikin komik dari kecil. Sebenarnya lebih suka baca komik dulu sih awalnya.
dari kecil aku udah dibacain Doraemon dari waktu TK. Dulu belum bisa baca jadi dibacain sama Waktu TK, Cici. ya. Dan keluarga kita juga emang suka gitu baca-baca komik dan lain-lain. Dari papa mama juga suka gitu baca-baca kayak gitu. Terus sejak saat itu aku mulai suka aja gitu sama komik, kayak senang sama ceritanya, Tertarik gitu ya. gambarnya kayak menarik gitu buat aku. Dan sejak saat itu ya aku mulai aku mulai bikin komik dan lain-lain. Waktu beranjak dewasa juga semakin semakin coba explore bikin komik dan Kemampuan. lain-lain. Tapi aku sempat berhenti bikin komik dulu karena dulu aku merasa kayak bikin komik itu kayaknya hobi yang kurang keren gitu. Dulu aku mikirnya bikin dulu tanpa menyinggung siapapun ya. Ini perasaan aku doang. Kenapa nih? Jadi Kenapa nih? aku merasa dulu kayak mungkin dari lingkungan aku juga ya. Lingkungan aku dulu merasa kayak aduh kayak kamu tuh nerd banget gitu. Kayak nerd banget bikinnya komik, menggambar dan lain. Kayak hobi yang keren tuh ya mungkin lebih kayak nyanyi atau enggak dance dan lain yang kayaknya anak-anak gaul gitu lah. Terus dulu aku sempat mikir kayak iya ya kayaknya aku bikin komik itu hobi yang culun kali ya gitu. Terus sejak saat itu aku sempat ninggalin komik tuh dan akhirnya aku memutuskan bikin komik lagi setelah aku pindah ke Jakarta. Itu waktu aku SMA kelas 3 dan aku tuh merasa ada penerimaan gitu dari teman-teman sekitar, dari keluarga dan lain untuk kayak ya udah kamu lakukan aja yang apa kamu suka gitu loh. Dan kita tetap merasa kamu tuh spesial dan lain-lain. Dan saat itu aku jadi mulai merasa kayak aku mau kejar apa yang aku suka gitu. Sejak saat itu sih gitu. Jadi memang before kamu ada di Jakarta itu ada penolakan ya? Dulu sering banget kayak dimarahin sama guru. Itu karena salah aku sendiri sih, karena aku sering ngegambar di kelas dan lain-lain. Kayak emang aku tuh dari dulu emang hobi ngegambar gitu, kayak bosen ngegambar dan lain-lain bla bla bla. Terus tapi semua orang tuh jadinya kayak aduh ngapain sih ngegambar gitu, kayak udahlah ngerjain yang hal yang lain aja, hobi yang lain bla 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 gitu. Dan ya sejak aku pindah ke Jakarta ya barulah aku ngerasa kayak hobi aku bukan seperti yang orang-orang bilang gitu, kayak semua hobi itu keren gitu sih. Ini selain penerima, berarti setelah di Jakarta itu ada penerimaan gitu. Selain penerimaan ada lagi nggak kayak yang bikin kamu ada titik balik nih gitu selain penerimaan dari orang-orang di Jakarta? Banyak kan kayaknya lebih penerimaan sih, kayak penerimaan itu ngaruh banget ke semangat aku sendiri gitu. Kayak membuat aku jadi lebih aktif untuk kayak aku mikir kayak bikin komik kan emang susah nih, maksudnya industrinya belum berkembang banget di Indonesia. Jadi aku mikir kayak mau nggak mau kayak kalau misalnya aku mau membuktikan kalau aku bisa ya aku harus berjuang gitu loh. Entah aku nyari lomba, entah aku mulai berkarya gitu. Karena seorang seniman itu pasti cara mereka menunjukkan kemampuan mereka adalah berkarya gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus berkarya. Dan karena aku merasa diterima, aku merasa kayak I'm free to do anything gitu, kayak aku akan lakukan yang apa yang aku bisa gitu sih. Berarti tadi gue dapat satu poin lagi, setelah penerimaan itu nggak cukup doang, setelah penerimaan doang, tapi dia tetap berusaha sendiri gitu ya. Harus ada Jadi effort. harus ada effort sendiri, jadi nggak kita didukung terus kita udah nyantai-nyantai, tapi tetap kita berusaha terus ya nih, jangan menyerah gitu. Tapi emang kita nggak bisa menuntut semua orang mau menerima kita sih, kayak nggak Iya. bisa menuntut orang menyayangi kita semua. Iya, betul. Ya kita harus Menunjukkan juga ya. kayak kalau kita bisa dan lain-lain. Gitu sih. Tapi tentu dalam proses itu nih ada rintangan-rintangan lain kan? Kan nggak mungkin, maksudnya pas Nia pindah ke Jakarta itu ada penerimaan, tentu ada penerimaan dan Nia ada berusaha sendiri, tentu kan ada rintangan lain kan nih yang mungkin aduh di Jakarta juga ada rintangan baru lagi nih, kita pengen tahu sih apa sih rintangan-rintangan itu loh. Jadi rintangannya mungkin gini kali ya, waktu aku pindah ke Jakarta itu kondisinya itu mama aku lagi sakit dan kayak dia dirawat dan lain-lain. Waktu itu tuh aku merasa kayak cukup down banget lah dulu, kayak tiba-tiba pindah ke kayak suasana yang baru, beda banget gitu sama kota aku dulu Bandung gitu. Terus ya perlahan-lahan kayak beradaptasi dan lain-lain. Terus kayak dulu juga sempet kayak aku tuh sempet pengen banget masuk kuliah di kampus yang terkenal di seninya gitu. Tapi waktu itu intinya karena kesalahan aku sendiri, karena aku telat daftar, jadinya aku gagal dan lain-lain.
dan keluarga aku nggak setuju untuk aku cuti kuliah dulu gitu. Jadi ini kuliah negeri harus SBMPTN dan lain-lain, nggak kayak mereka nggak setuju aku cuti kuliah. Dan akhirnya itu menurut aku cukup rintangan sih, karena aku ngerasa kayak aku pengen banget kuliah di situ, kuliahnya bagus dan lain-lain. Terus ya itu lumayan kayak bikin aku kayak sedih dulu kayak. Terus akhirnya aku masuk di suatu kampus di Jakarta. Terus rintangannya ya banyak lagi sih, kayak entah mungkin masalah ekonomi dan lain-lain, karena dulu si mama sakit, perlu banyak pengeluaran dan lain-lain. Terus jadi ya perlahan-lahan aku mulai kayak mengasah diri aku sendiri juga untuk mandiri sih. Kayak aku nyari-nyari lomba yang berhadiah. Dulu aku sempat ikutan lomba dari Kementerian Pendidikan Indonesia dan aku berhasil menang. Itu lomba pertama. Lomba pertama itu aku bikin komik untuk paper one. Kertas itu. Wow. Dan itu benar-benar titik yang kayak merubah kehidupan aku sih. Karena gara-gara itu aku tuh bisa beli tablet. Terus sejak itu aku tuh jadi bisa explore gambar-gambar dan lain-lain. Jadi kayak aku bisa ikutan lomba ini, lomba itu dan lain-lain lah. Dan bahkan terlalu tampan tuh aku bikin sama tablet yang pertama kali aku beli itu gitu. Terus ada pride-nya sendiri gitu. Iya, jadi kayak ada memorinya gitu loh tablet gara-gara lupa. Keren. Dan sejak saat itu tuh aku jadi merasa kayak kayak aku pengen pursue dream ini karena aku udah merasakan kayak kayaknya bisa nih, karena aku udah beberapa kali menang lomba. Aku nggak mau menyerah, aku mau lanjutin dan lain-lain. Terus ya udah deh, dan sampai satu titik waktu itu ada lomba line webtoon. Terus aku bikin, emang sih waktu itu nggak menang, tapi ternyata writernya si Terlalu Tampan itu ngelihat karya aku dan dia tuh tertarik gitu, kayak dia lagi butuh partner juga ilustrator. Terus jadinya dia kayak ngontak aku lah, dia ngontak dan lain. Terus ya udah deh, abis itu kayak pintu terbuka gitu, kayak aku bikin Terlalu Tampan dan lain-lain, punya kesempatan untuk jadi kreator official di webtoon. Dan ya sejak saat itu kayak bener-bener kayak aku bersyukur sih, bersyukur dan lain, kayak ternyata aku bisa pursue dream aku gitu. Berarti memang nggak boleh menyerah ya. Soalnya tadi gue lihat ada di poin ini yang ceritakan itu dari awal itu memang kayak keadaannya susah, sampai kuliah aja nggak masuk di tempat yang Nia inginkan gitu ya. Dan Nia tetap terus berusaha, dan yang paling penting poinnya itu berusaha berarti dong ya, sampai bisa menemukan lomba itu gitu ya. Berarti Nia lomba itu mencari sendiri dong ya. Iya. Tetap berusaha sendiri gitu tanpa ada bantuan orang lain gitu. Nah tadi kan Nia ada bahas tuh soal poin jangan menyerah ya. Nah gimana sih Nia cara overcome-nya itu loh, kalau misalnya ada rintangan, ada tantangan, kan perjalanan tuh nggak ada smooth-smoothnya, pasti adalah Kita pengen merasa nyerah gitu ya, pasti ada pengen udahlah stop aja gitu. Nah itu gimana caranya overcome-nya itu? Iya sih, kayak pernah ada sih rasa pengen menyerah, merasa kayak nggak mampu, kayak sebenarnya kayak gue bisa nggak sih, kayak kalau ngebandingin karya apalagi ya sama orang-orang lain dan lain, kayak sering banget gitu kayak ngerasa aduh bisa nggak sih sebenarnya. Tapi yang bikin aku bisa overcome perasaan itu adalah kayak karena pertama aku punya passion gitu di sini, aku suka gitu menyampaikan pesan dan makna dari karya aku gitu, dari komik yang aku buat dan lain-lain. Terus dan kedua aku juga merasa kayak aku tuh punya kemampuan untuk menggambar dan membuat cerita, kayak kenapa aku nggak pakai aja gitu hal ini untuk kayak memberikan sesuatu yang baik gitu. Makanya aku tuh punya prinsip juga sih saat aku berkarya. Aku orangnya cukup konservatif, jadi aku tuh nggak mau bikin karya yang nggak membangun gitu. Jadi aku mau bikin karyanya ya membuat pembaca merasa termotivasi dan lain, kayak bisa ngasih value lah buat pembaca gitu sih. Inspirasi gitu ya teman-teman gitu ya. Gue masih ada satu pertanyaan nih, penasaran Boleh. kayak kan dalam dunia seni itu biasanya tuh banyak karya, orang-orang tuh berkarya dong, bebas kan. Nah kamu pernah kayak ngerasa ini lebih bagus dia lebih bagus, kayak membanding-bandingkan gitu. Pernah nggak ngerasa kayak iya. Tadi itu sih yang aku rasain, yang perasaan mau menyerah itu adalah momen-momen saat aku tuh ngebandingin diri sama karya orang lain gitu, kayak ngerasa kayak aduh kayaknya karya dia lebih gini ya, gini-gini. Tapi bukan artinya kayak aku merasa
kayak sebel sama ilustrator tertentu dan lain-lain, cuman lebih merasa ke diri akunya sendiri sih, kayak merasa kok aku stuck di sini sedangkan orang lain kayaknya udah bisa lebih maju dan lain-lain. Ada kalanya itu bikin aku jadi nggak semangat, tapi ada kalanya juga itu bikin aku malah kayak termotivasi ya, kayak terbakar semangatnya untuk kayak ayo Nia, kayak kamu bisa lebih baik lagi gitu ke depannya. Itu Itu sih. kita emang harus berespon yang benar sih ya, dengan walaupun ada orang yang lebih baik, tapi kita harus memakai itu sebagai semangat kita, dan motivasi harus gitu fokus, ya. memang nggak boleh rumput tetangga memang lebih hijau. Betul. Gitu. Tapi gue penasaran nih, sebenarnya cita-citanya dari kecil emang udah mau jadi komikus atau ilustrator, atau memang cita-cita dari kecil lain gitu, dan baru besarnya baru nemuin gitu loh. Ternyata gue di sini gitu. Mungkin kan sobat-sobat yang itu juga banyak nih yang bingung ya. Gue bisa gambar tapi kayaknya gue ragu untuk jadi komikus, dan kan mungkin coba boleh nggak nih kasih gitu ke sobat-sobat saja caranya gimana gitu. Oke, jadi awalnya itu cita-cita aku berubah-ubah sih dari kecil. Jadi awalnya banget tuh aku sebenarnya lebih pengen jadi dokter. Jauh sekali ya. Iya. Terus berubah lagi jadi pengen ini, pengen itu dan lain. Dan waktu udah semakin gede, sekitar SMP atau SMA gitu, kayak orang-orang bilang ke aku kayak jadi komikus, seniman itu susah untuk nyari uang dan lain, kayak kamu ntar mau gimana hidupnya dan lain kalau misalnya mau kerja di dunia seni. Terus aku jadi mikir-mikir juga kayak iya ya susah kali ya, dan aku sempat mikir kayak apa yang masih berhubungan sama gambar, arsitek kali ya. Jadi sempat mikir kayak iyalah kayaknya mau kuliah arsitek aja deh nanti dan lain. Terus ya sampai satu titik aku ngerasa kayak yang tadi sih yang aku ceritain, yang SMA kelas 3 aku ngerasa ada penerimaan dan support, jadi aku ngerasa kayak aku mau kejar mimpi aku, karena yang paling penting itu sebenarnya adalah kayak daya juang kita sih saat mengejar mimpi, dan yakin sendiri atas diri kita sendiri ya. dan konsisten gitu sama impian kita. Itu sih Mungkin ini buat saran buat bagus nih buat sobat-sobat SAJ ini. Jadi kita harus yakin dengan diri kita sendiri, dan ketika sobat-sobat SAJ belum menemukan nih, aduh sebenarnya gue jadi apa ya, gue bisa apa nih, harus benar-benar mengeksplor dulu ya. Dan ketika sudah menemukan satu titik itu, kalian harus benar-benar yakin dan persisten itu ya nih ya, dan gak boleh nyerah intinya. Itu bagus sekali ya. Iya, cita-citanya udah tercapai nih. Iya, cita-citanya udah tercapai. Tapi gue juga penasaran dengan satu, masih ada terngiang-ngiang gitu ya. Pernah nggak sih kepikiran karyanya Nia tuh bakal tampil di layar gitu, kan, dan bisa ditayangkan di layar lebar lagi apalagi? Itu kaget banget sih. Jadi awalnya yang terlalu tampan di filmin itu pun kayak kita tuh dihubungin itu tahun 2018 Agustus 2018 atau 2017 gitu. 2017 dihubungin. Terus waktu itu tuh kita dihubungi sama production house-nya Visinema yang bikin filosofi kopi dan lain-lain. Terus NKCTHI itu Visinema. Terus waktu itu tuh kita mikir kayak beneran nggak ya atau cuma wacana gitu, kayak cuma prank kali ya. iya jadi prank. Terus setelah itu kita kayak ya udahlah, kayak ya mungkin nggak jadi kali dan lain-lain bla bla bla. Terus setahun kemudian 2018 dihubungin kayak guys ini castnya ya, pemeran aktornya ya dan lain, kayak jadi kita langsung kayak wow senang banget gitu ya, karena Terlalu Tampan sendiri itu webtoon pertama yang diadaptasi dari film gitu di Indonesia. Jadi pertama gitu di Indonesia. Senang Web banget komik pasti pertama. rasanya ya. Ya lumayan kaget sih, kayak wow, kayak Tuhan baik banget, kayak kita tuh gak nyangka, karena kita kayak ya udahlah kita bikin lucu lah, berkarya dan lain-lain gini-gini, kayak nggak expect banyak, tapi ternyata kayak wow dikasihnya tuh yang di luar perkiraan kita gitu sih. Rasanya seneng ya. Pasti seneng banget. Dan pastinya orang-orang terdekatnya juga ikut seneng gitu ya. Ngomong-ngomong soal terdekat ya, kan selain Cici tadi tuh, ada nggak sih orang-orang terdekatnya lagi yang mendukung Nia selain Cici lah? Keluarga gitu misalnya. Selain keluarga, yang lumayan berkesan itu dosen aku sih. Jadi dosen aku tuh dulu waktu aku masih awal-awal bikin komik dan lain berkarya itu, dia yang kayak ayo kamu datang ke ini, kayak kok di komik itu ada convention, jadi kayak acara untuk kita kayak meet aktif up ya, lebih aktif ya. Kayak kamu bawa portfolio kamu gini-gini, bikin kartu nama dan lain. Semua kayak gini ya bikin, dan saat itu jadinya aku mulai banyak kenalan ilustrator, komikus. Terus setelah itu juga aku merasa dapat support dari
teman-teman komunitas sih. Jadi kayak semua orang tuh kayak mendukung aku gitu untuk kejar mimpi, dan aku sendiri merasa kayak semakin didukung, nggak ada yang kayak membuat aku down orang terdekat. Jadi aku semakin semangat sih buat pursue dream gitu. Tapi hasil kerja keras dia tuh sampai membawanya tuh ke Jepang. Iya, nah itu tuh salah satu bonus mungkin ya Iya. buat teman sobat-sobat SCTV. Jadi Nia ini memenangkan lomba dan dikasih ke Jepang gratis. Luar Aku biasa. punya cerita tentang Oh boleh lomba. boleh apa nih? Ini Boleh. belum banyak aku ceritain. Jadi waktu bikin lomba itu, jadi ini diadain sama platform komik dari Korea atau Jepang. Intinya dia punya 2 target market lah, Korea dan Oke. Jepang. Tapi dia lagi expand ke Indonesia. Jadi waktu lomba itu deadline-nya adalah 15 Oktober. Itu ulang tahun aku. Wah pas banget Heeh, nih ini. dan aku tuh bikin ya, waktu bikin deadline komik itu, aku tuh kayak udah nggak mau merayakan ulang tahun, aku mau bikin ini sampai selesai. Fokus gitu ya. Heeh. Aku lihat banget, dan ternyata aku tuh error laptopnya, sinyalnya Waduh. error sampai udah lewat masa submitnya. Terus aku tuh udah kayak oh my god, aku udah mempertaruhkan ulang tahun aku, asik. Aku udah Jadi kayak rayain sama temen-temen ya, sibuk gak gitu. dirayain sama kakak dan lain sama keluarga. Terus aku kayak sedih banget waktu itu, kayak karena bener-bener kayak aduh gimana nih, kayak udah capek-capek bikin. Terus akhirnya aku kayak punya ide, aku mau hubungin CS-nya, customer service-nya, karena sebenarnya file aku udah ke-upload tapi itu nggak bisa diklik, nggak bisa dibuka. Jadi sebenarnya kayak kesalahannya nggak tahu lah dari mana. Terus ya udah aku hubungin CS-nya, terus aku kayak udah aku tidur dan lain habis begadang. Terus besokan paginya ternyata CS-nya respon dan sistemnya dibuka lagi, jadi aku bisa upload. Jadi aku kayak Oh, 2 kali. wow, gitu ya. kayak Dikasih kesempatan lagi ya? iya, kayak Miracle ya, keajaiban gitu ya. baik banget. Itu hadiah ulang tahun nih. Iya, itu Iya. hadiah ulang tahun terbaik sih. Dan ternyata aku kayak menang lombanya juara pertama gitu. Wow, Dan- juara pertama Iya, Fel. dan itu kaget banget. gila, Kayak aku tuh lagi pergi sama kakak, sama cici aku dulu. Terus tiba-tiba aku di tag sama temen aku kayak selamat ya menang gini aku kayak aku main terharu banget, kayak akhirnya aku bisa ke Jepang. Iya, gratis Gitu. ya Fel. Aduh, gue juga Ngajak pengen. cicinya tuh. lagi, Iya. ya. Nah, ngomong-ngomong soal Kegiatan kegiatan lainnya, aku pengen ngomongin soal kegiatan Nia nih. Selain bikin komik nih, ada nggak sih kegiatan lain atau nggak ada project apa selain terlalu tampan yang lagi dikerjain? Boleh nggak sih kasih bocoran-bocoran dikit? Iya. Selain bikin komik nggak ada sih, karena aku hanya komikus. Dan sekarang projectnya adalah project yang in production tadi, dan sama ada komik aku yang udah terbit itu di Line Webtoon yang judulnya Kau Yang Mencuri Hatiku, itu yang episode ke-16. Wah, ini Dan tentang judulnya kisah One of a percintaan Kind. ya. Iya, jadi Wah. ini adalah event dari Line Webtoon di mana pembaca ceritain cerita cinta mereka. Terus nanti komikus Line Webtoon bikinin cerita cinta mereka gitu. Jadiin komik. Dan Berarti yang ini udah publis ya? iya, yang ini udah publish. Publish. Heeh. Yang mana nih, yang one of a kind atau yang Iya, yang one of a kind. one of a kind? Kalau yang satunya lagi belum kan? Belum, itu Lagi masih proses. Nanti stay tune aja ya Iya. guys ya. Oke, terakhir nih sebelum kita berpisah dengan sobat-sobat SAJ nih, boleh nggak nih Nia ngasih tips lah ke teman-teman sekalian nih, sobat-sobat nih, share lah ke mereka. Pasti kan ada nih sama nih, dan mereka juga punya rintangan gitu dalam dirinya yang sama mungkin kayak Nia. Boleh nggak sih Nia kasih tips terakhir nih? Gimana sih caranya ngelewatin itu, atau Nia boleh kasih tips apa aja nih buat teman-teman yang mau berkarya di industri kreatif gitu. Oke, jadi tipsnya mungkin ini kali ya, tentang konsisten sama persistensi. Jadi kayak persisten itu tuh kayak kekeh gitu, kayak jangan menyerah, ngotot gitu, sama konsisten itu bicara soal komitmen sih, kayak komitmen dalam berkarya dan lain-lain. Jadi kayak 2 hal itu aja, kayak dilakuin terus dan lain-lain, jangan menyerah walaupun mungkin keadaan bikin kita kayak apa ya, aduh kayaknya nggak bisa deh, kayaknya stuck dan lain-lain. Tapi intinya jalanin 2 hal itu, nanti tuh kita perlahan-lahan pasti kayak hasil usaha kita tuh tidak akan membohongi gitu. Proses kita tuh pasti bakalan kayak terlihat gitu nanti hasil usaha kita dan lain-lain. Kayak perlahan-lahan orang juga mungkin bisa melihat karya kita, karena sebenarnya mau apapun karya yang kita buat, market itu pasti ada gitu loh. Sekecil apapun pasti market ada. Jadi kayak
jangan ragu-ragu lah untuk berkarya dan lakukan sekarang gitu, jangan tunggu besok. Oke, thank you banget nih Ya. sampai Nia ya. Jadi tadi udah bener-bener kita jelaskan juga kan ya, dan memang kita udah dapet nih poin-poinnya gitu ya. Jadi memang yang paling penting itu persisten dan konsisten itu ya nih ya. Jadi kita bener-bener buat sobat-sobat saja yang masih bingung dan kayaknya gue yakin atau enggak, kita harus tetap konsisten dan persisten itu. Persisten nih. di sini tuh maksudnya bukan dalam arti negatif ya, Pak. Iya. Kayak keras kepala enggak Iya, enggak ya. betul. Oke. Thank you banget nih sampai Nia sudah mau datang ke sini gitu. Mungkin lagi sibuk banget lagi kali ya, sibuk Vel di ya. komik, tapi mau lo datang Sempetin kesini. gitu Iya, ke sini nyempetin ya. waktu. Oke, thank you banget. Tapi sebelumnya kita selalu punya Oh slogan. iya, benar. Kita punya slogan. Jadi sebelum kita berpisah nih dengan sobat-sobat RC nih, kita selalu bilang selalu ada jalan. Iya, jadi kita bareng-bareng ngomong Kita selalu ada bareng-bareng. jalan gitu. Oke, yuk. Oke, saatnya kita mengatakan Selalu ada jalan. Thank you guys and see you on our next video. Bye bye. Dalam berkarya, seorang seniman pastinya akan menghadapi banyak rintangan. Tetapi menurutku yang paling penting adalah mempertahankan dua prinsip ini, yaitu persistensi dan konsistensi. Saat kita punya dua hal ini, kita akan setia dalam berkarya, dan meskipun hasilnya nggak akan langsung kelihatan, tapi kita sendiri bisa belajar banyak dari proses yang kita jalani itu. Karena itu, tetap setia untuk berkarya, jangan menyerah, dan tetap semangat kalian semua. Thanks for watching.